Om Swastiastu. Selamat datang di UPT Puskesmas Petang 2 Kabupaten Badung. Sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku di puskesmas ini, kami dari petugas akan menyampaikan safety briefing. Safety briefing adalah suatu prosedur keselamatan yang ditunjukkan bagi pasien, pengunjung, dan karyawan agar mematuhi dan mengikuti instruksi selama berada di UPT Puskesmas Petang 2. Mohon perhatian untuk petunjuk keselamatan Anda. Selama Anda berada di ruang tunggu, ruang pelayanan, dan ruang pertemuan UPT Puskesmas Petang 2, ikuti instruksi sebagai berikut. Bagi Anda yang saat ini berada di ruang tunggu dan unit pelayanan rawat jalan di lantai 1, terdapat 3 pintu keluar, yaitu 2 pintu di samping sebelah timur bagian depan dan belakang, dan 1 pintu di depan lobi utama tempat pendaftaran. Untuk ruang tunggu unit pelayanan UGD, kamar bersalin, dan ruang nifas di lantai 1, terdapat 2 pintu keluar jalur evakuasi, yaitu 1 pintu di bagian depan ruang UGD dan 1 jalur evakuasi di samping sebelah barat. Bagi Anda yang berada di lantai 2 dan 3, terdapat 2 jalur evakuasi, yaitu tangga darurat di sebelah timur dan selasar di pojok sebelah utara. Bagi Anda yang berada di lantai 4, khususnya di ruang pertemuan, terdapat 2 pintu keluar, yaitu pintu sebelah utara atau kanan Anda dan sebelah timur atau belakang Anda. Setelah keluar dari pintu, Anda dapat mengikuti jalur evakuasi pada tangga darurat di sebelah timur. Saat terjadi bencana, utamakan ibu hamil, anak-anak, dan lansia, serta rekan dan kerabat yang mempunyai penyakit kronis. Jangan menggunakan sepatu hak tinggi dan menggunakan lift pada saat pelaksanaan evakuasi. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sewaktu terjadi bencana gempa. Yang pertama, jangan panik. Segera keluar dari ruangan ini menuju pintu keluar dengan cara berjalan cepat, tidak dengan berlari, dengan sedikit menunduk, dan kedua tangan berada di belakang kepala. Kedua, ikuti petunjuk evakuasi ke arah titik kumpul di halaman depan pojok selatan UPT Puskesmas Petang 2. Jika terjadi kebakaran, agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, UPT Puskesmas Petang 2 dilengkapi dengan fire detector di setiap lantai dan ruangan yang akan mendeteksi asap jika terjadi kebakaran. Kedua, UPT Puskesmas Petang 2 juga dilengkapi dengan 16 fasilitas APAR atau alat pemadam api ringan. Di lantai pertama terdapat 5 buah APAR, yaitu 2 APAR di ruang tunggu, 1 APAR di depan ruang laboratorium, 1 APAR di depan lift, 1 APAR di depan selasar belakang, dan terdapat 2 hidran, yaitu 1 hidran di ruang tunggu dan 1 hidran di depan selasar belakang. Di lantai 2 terdapat 4 buah APAR, yaitu 1 APAR di depan tangga, 1 APAR di ruang ramah anak, 1 APAR di samping lift, dan 1 APAR di depan kantin. Dan terdapat 1 hidran, yaitu 1 hidran di depan tangga. Di lantai 3 terdapat 3 buah APAR, yaitu 1 APAR di depan tangga, 1 APAR di ruang rawat inap, 1 APAR di depan lift, dan terdapat 1 hidran, yaitu di depan tangga. Di lantai 4 terdapat 4 APAR, yaitu 1 APAR di depan tangga, 1 APAR di depan ruang kepegawaian, 1 APAR di depan lift, dan 1 APAR di lorong ruang rapat. Dan terdapat 1 hidran, yaitu 1 hidran di depan ruang kepegawaian. Sebagai antisipasi utama untuk mengatasi kebakaran, gunakanlah APAR atau alat pemadam api ringan dengan langkah-langkah penggunaan APAR sebagai berikut, yaitu yang pertama, tarik pin pengaman tuas APAR. Yang kedua, arahkan corong ke sumber api. Yang ketiga, tekan tuas untuk mengeluarkan isi tabung. Dan yang terakhir, sapukan secara merata hingga api padam. Jika kebakaran semakin membesar dan tidak dapat dikendalikan, segera aktifkan alarm tanda kebakaran. Langkah
Selanjutnya, segera telepon operator puskesmas di nomor telepon 100 untuk menghubungi tim pemadam kebakaran di nomor telepon 112. Aktifkan speaker dan sebut kata Kotret 2 kali. Lalu, tim Kotret atau tim bencana kebakaran yang bertugas hari itu langsung melaksanakan tugasnya masing-masing dan mengambil helm petugas Kotret di tempat yang telah disediakan. Mohon perhatian, untuk helm merah bertanggung jawab memadamkan api. Untuk helm biru bertanggung jawab mengevakuasi pasien. Untuk helm kuning bertanggung jawab menyelamatkan dokumen-dokumen penting. Dan untuk helm putih bertanggung jawab menyelamatkan alat-alat kesehatan. Ikuti instruksi petugas kami yang mengarahkan Anda mengikuti jalur evakuasi sampai titik kumpul. Berjalanlah menunduk bila ada asap dan tutuplah mulut serta hidung Anda menggunakan sapu tangan basah atau tisu yang telah dibasahkan. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan jika kita terjebak di dalam lift. Yang pertama, harap tenang dan jangan panik. Yang kedua, tekan tombol lonceng yang ada di dalam lift. Kemudian, interfon yang ada di ruang loket pendaftaran akan berdering. Tunggu sampai ada yang menjawab yang terdengar di speaker di dalam lift. Ketiga, informasikan dengan petugas di luar dengan berbicara langsung di depan speaker. Keempat, jika membawa HP atau telepon genggam, hubungi teman atau satpam. Kelima, informasikan kepada petugas informasi atau satpam atau teman Anda di level lantai berapa Anda terjebak di dalam lift. Keenam, harap menunggu dengan tenang. Ketujuh, jangan berusaha keluar sendiri melalui shielding atau emergency exit. Kedelapan, ruang dalam kar atau lift tidak kedap udara, sehingga penumpang tidak akan mati lemas. 9. Petugas atau satpam akan membuka pintu dari luar dengan kunci emergensi. Kami informasikan, untuk saat ini, UPT Puskesmas Petang 2 tidak sedang melakukan pelatihan penanganan bencana. Jadi, jika terdengar bunyi alarm, itu merupakan bencana yang sesungguhnya. Harap mengikuti petunjuk evakuasi yang telah kami sampaikan. Demikian prosedur penanganan bencana ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Om Santi 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 Om.